Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kajian Bulughul Maram masih dalam pembahasan bab qada hajat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu perkara yang berkaitan dengan wujubul istinja'i bi thalathati ahjarin, wajibnya beristinja dengan menggunakan 3 buah batu. Al-istinja itu umum, bersuci dengan menggunakan air maupun bersuci dengan menggunakan batu. Biasa digunakan istilah al-istinja. Adapun kalau khusus dengan batu, kalau dikhususkan biasanya dengan istilah al-istijmar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ghaid, tempat qada hajat. Fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjarin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar membawakan 3 batu. Membawakan 3 buah batu. Kata Ibnu Mas'ud, fawajadtu hajarain. Maka aku hanya mendapatkan 2 batu. Walam ajid thalitha. Dan aku tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fa'ataituhu birawthatin. Maka aku pun membawakan kotoran hewan. Di sini yang dimaksud adalah kotoran keledai. Ya, yang dimaksud adalah kotoran keledai. Karena ada riwayat yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Fa'akhadhahuma, ya, fa'akhadhahuma wa alqa ar-rawthah. Maka Nabi pun mengambil 2 batu tersebut dan membuang kotoran tersebut. 2 batu diambil, kotorannya dibuang, ya. Kotorannya dibuang. Wa qala, kemudian Nabi berkomentar tentang kotoran tersebut. Hadza riksun. Ini adalah najis. Riksun maknanya bisa najis, maknanya bisa kotoran, karena ini adalah kotoran. Dari sinilah nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau riksun maknanya najis, berarti memang tidak boleh bersuci dengan menggunakan sesuatu yang najis. Kalau riksun maknanya adalah kotoran, maka ada larangan lain, ya, dilarang bersuci menggunakan kotoran. Baik kotoran itu dianggap suci, ya, sebagaimana kotoran hewan yang asalnya boleh dimakan menurut jumhur ulama, atau kotoran tersebut kotoran yang najis. Ini kalau dimaknai sebagai kotoran. Kalau dimaknai sebagai sesuatu yang najis, maka telah jelas tidak boleh bersuci dengan sesuatu yang najis. Ini nanti ada, ya,
khilaf di kalangan para ulama. Karena ini kan telah menjadi benda padat, ya. Telah menjadi benda padat. Nanti ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Zada Ahmad wa Daraqutni. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darqutni memberikan tambahan riwayat. Ya. Karena riwayat ini zahirnya Nabi hanya mengambil 2 batu saja dan mencukupkan. Tetapi ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud disuruh mencari batu yang lainnya. Maka riwayatnya disebutkan tambahannya, i'tini bi ghairiha. Bawakan kepadaku selainnya, yaitu selain kotoran ini, maksud batu yang lainnya, biar lengkap menjadi 3 buah. Nah, ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darqutni. Nanti ada perselisihan, ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama apakah riwayatnya sahih atau dhaif. Tapi yang pertama sahih karena riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhali. Ya. Beliau adalah salah satu di antara sahabat yang terdahulu masuk Islam, ya. Termasuk di antara as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang yang ke-6, ya. Orang yang ke-6 masuk Islam. Dan beliau mengikuti peperangan, ya. Di antaranya adalah perang Badar. Beliau adalah termasuk di antara pahlawan perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Jadi banyak keutamaannya. Pertama, beliau adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga melakukan hijrah 2 kali, ya. Nah, ketika di dalam tarikh atau sejarah dikatakan hijrah 2 kali, ini ada sedikit perbedaan maknanya. Sebagian mengatakan hijrah 2 kali berarti hijrah ke Habasyah sama ke Madinah, atau hijrah 2 kali ke Habasyah, ya. Ke Habasyah kan 2 kali juga. Jadi mempunyai dua makna. Tetapi yang jelas beliau adalah seorang sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau dikumpulkan keutamaan tentang beliau, tentu sangat banyak, ya, bisa menjadi satu kajian penuh membahas beliau saja. Jadi Nabi SAW dia pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud, ya, waktu masih kecil, sebelum beliau masuk Islam. Tadi dikatakan nisbat beliau adalah Al-Hudhali. Berarti beliau datang dari Hudzail, daerah Hudzail, menuju ke Mekah, ya, setelah wafatnya sang ayah, yang ketika itu ayahnya meninggal saat perjalanan mencari nafkah, ya. Kemudian di Mekah, Abdullah bin Mas'ud ini bekerja mengembalakan kambing milik salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang bekerja, datanglah 2 orang laki-laki. Siapa ini 2 orang laki-laki? 2 orang laki-laki tersebut adalah, yang satu Nabi SAW dan yang satu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya.
radhiyallahu anhu. Maka di antara para ulama, Imam Ibnu Sa'ad itu menukil kisah ini, kisah pertemuan mereka di dalam kitab beliau, kitab At-Tabaqat, karya Imam Ibnu Sa'ad ini bagus ya, menjelaskan tarikh. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, dulu ketika aku masih muda, saat bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, tiba-tiba Nabi SAW dan Abu Bakar datang, karena mereka ya sedang melarikan diri dari kejaran orang-orang musyrik ketika itu. Maka salah satu dari mereka, kata Ibnu Mas'ud, berkata, "Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum?" Karena dia sedang mengembalakan kambing. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku hanyalah orang yang dipercaya mengembalakan kambing ini. Ya, amanah, ya. Sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian." Ini luar biasa. Jadi sifat amanahnya sudah ada sejak kecil. Maka ini adalah diantara ya tanda-tanda bahwasanya beliau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat mulia dari kecil, amanah. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini oleh pejantan?" Jadi belum ada susunya, ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, "Ya, ini ada." Kemudian dibawakan kambingnya. Setelah kambingnya dibawakan, maka diusap. Kambingnya diusap, kemudian Nabi SAW berdoa, sehingga terkumpullah ya air susu itu dari apa ini istilahnya? Puting apa ya? Ya, putingnya itu kan. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengambil batu yang bentuknya ya seperti mangkok atau piring, batu yang apa namanya? Yang memiliki cekungan, ya. Kemudian diperah susunya, kemudian Abu Bakar pun meminum susu itu, ya. Nabi meminumnya, kemudian Abu Bakar pun meminumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya setelah mereka meminum susunya, menyusutlah. Maka kembali menyusut ya putingnya, yang tadinya penuh dengan air susu, ya. Kempes lagi. Kemudian setelah kejadian itu, tentu di hari yang lainnya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendatangi Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan, ajarilah aku suatu perkataan yang kau ucapkan waktu itu doa. Doa ketika Nabi SAW memegang kambing tersebut. Maka Nabi mengatakan, innaka ghulamun mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah anak yang suka belajar, itu anak yang cerdas, ya. Innaka ghulamun mu'allam. Engkau anak yang ingin diajari, berarti engkau anak yang cerdas. Makanya dikatakan di dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Sungguh aku telah mengambil langsung melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 lebih surat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi yang langsung ya mengajarinya langsung, mendiktekannya 70 surat lebih. Ya. Bid'an wa sab'ina surah. Jadi bid'an itu bilangan ya antara 3 sampai 9. Jadi kurang lebih 76 atau 77. Ya, sekitar itu. 70-an berarti. Ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan beliau, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan
diturunkan dari langit melalui malaikat Jibril, maka hendaklah dia membaca sebagaimana bacanya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana diturunkan ya cara membacanya. Kemudian beliau adalah di antara sahabat Nabi SAW yang senantiasa menyiapkan keperluan Nabi SAW. Kan banyak. Ada Al-Mughirah ibn Syu'bah, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada siapa lagi? Ada siapa namanya? Robi'ah ya, Al-Aslami. Kemudian yang jelas senantiasa menjadi pelayan Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik. Nah, beliau salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau biasa menyiapkan ya siwaknya Rasulullah SAW, kemudian kedua sendalnya, kemudian ya alas tempat duduknya beliau siapkan ya. Ini adalah diantara keutamaan Abdullah bin Mas'ud, senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau adalah termasuk di antara ahli ilmu di kalangan para sahabat. Ahli ilmu di kalangan para sahabat. Nabi SAW pernah mengatakan, hendaklah kalian mengambil Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya beliau. Dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah beliau, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, setelah Nabi SAW wafat, banyak para sahabat yang merekomendasikan belajar kepada beliau. Di antaranya yang terkenal adalah ucapan dari Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal ketika itu adalah seorang yang direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai seorang yang paling paham halal haram nih, Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang lainnya, kepada siapa kami mengambil ilmu jika kami tidak mendapati engkau wahai Mu'adz? Maka Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, sesungguhnya ilmu itu terkumpul pada 4 orang. Tentu 4 orang ini bukan pembatasan. Di dalam riwayat yang lain, sahabat lain juga mengutamakan sahabat yang lainnya. Ini salah satunya maksudnya. Ini dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, menjelaskan para sahabat yang paling banyak ilmunya. Nanti bisa dilihat. Nah, komentar Mu'adz bin Jabal, ambillah ilmu, carilah ilmu kepada 4 orang yang paling alim di muka bumi ini. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama adalah Abu Darda, ya, Abu Darda. Kemudian yang kedua adalah ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Salman Al-Farisi. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini para kibar, sahabat besar, pembesar sahabat. Kemudian, jika mereka tidak mampu bagaimana wahai Mu'adz? Ya kalau mereka tidak mampu, tentu yang lainnya lebih nggak mampu lagi. Ini ujian berarti. Ya. Maka ketika engkau bertanya kepada mereka dan mereka tidak mampu, maka hendaklah engkau berdoa ya dengan doa Muallima Ibrahim. Ya. Muallimu Ibrahim. Kan ada doa yang diajarkan yang biasanya diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang beliau ketika ingin menafsirkan Al-Quran dan beliau ya mengalami kebuntuan, maka beliau mengucapkan Mu'allima Ibrahim, ya Mu'allima Ibrahim wa Adam alimna, wa ya Mufahima Sulaiman fahimna. Wa izzat yang mengajari Ibrahim dan Adam,
ajarilah aku. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, fahamkanlah aku. Ini berdasarkan ya ayat di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memutuskan perkara. Ternyata yang lebih paham adalah Sulaiman. Kemudian berdasarkan kisah debatnya Nabi Adam alaihissalam dan Musa. Ternyata apa? Nabi Adam alaihissalam mengalahkan Musa di dalam debatnya. Kemudian yang kedua, kisah di dalam Al-Quran, debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Maka rangkaian doanya adalah, Ya mu'allima Ibrahim wa Adam alimna, wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Ini asar ini diriwayatkan dari para sahabat. Ini bukan Nabi yang mengajarkan, maksudnya ini asar dari para sahabat. Tapi diamalkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, tidaklah aku mengucapkan zikir doa ini mu'allima Ibrahim kecuali setelahnya aku diberikan kemudahan untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Ya. Ini adalah di antara nukilan yang menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk di antara 4 orang yang paling berilmu di muka bumi ketika itu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau ditugaskan ya sebagai hakim, kemudian pengurus Baitul Mal di Kufah. Di mana berarti di Kufah? Di Irak. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian berlanjut sampai ya awal-awal ke Khalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk kembali lagi ke Madinah. Makanya beliau wafat di Madinah, ya, pada tahun 32 Hijriah. Tadinya di Kufah. Sehingga dari situlah, karena beliau ketika ke Kufah menjadi qadhi, ya, hakim, sehingga beliau banyak mengajarkan kepada manusia yaitu permasalahan yang berkaitan dengan fikih dan lain-lain, ya, permasalahan syariat. Sehingga di masa sahabat muncul 4 orang sahabat yang menjadi rujukan para sahabat yang lainnya. 4 sahabat utama. Ya, sebagaimana setelahnya nanti muncul madhab-madhab, misalkan di Madinah ada 7 ahli fikih, kemudian di Syam ada ahli fikihnya, kemudian di Irak ada ahli fikihnya, kemudian muncul 4 madhab dan madhab yang lainnya yang sudah punah. Ini didahului dengan 4 madhab sahabat di zaman sahabat, yang orang-orang banyak mengambil ilmu dari 4 orang ini. Di Madinah yang banyak diambil madhabnya adalah madhab Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. 2 orang ini di Madinah, Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru pula kepada Zaid bin Thabit. Kemudian di Kufah ini Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian di Mekah adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi 4 orang lagi ini. Tapi beda, dan Mu'ad selalu ikut. Ya. Ketika dikatakan ambillah Al-Qur'an dari 4 orang, Mu'ad Abdullah bin Mas'ud maksudnya, ya. Ketika dikatakan ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud masuk. Ketika menjadi rujukan fikih di kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud juga masuk. Ketika disebut sebagai 4 orang yang paling alim di dunia, Abdullah bin Mas'ud juga masuk. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau kita lihat beberapa riwayat ketika beliau suatu ketika memanjat pohon, ya, kan tubuh beliau kecil, kakinya, betisnya ringkih. Maka ketika dia memanjat pohon, itu diketawakan oleh para sahabat. Maka Nabi pun marah. Apa yang kalian ketawakan dari dia?
Maka sebagian sahabat mengatakan, ya kami tertawa karena melihat betisnya yang begitu mungil, ibaratnya gitu. Ya, maka Nabi mengatakan, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud ini apabila ditimbang nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ini luar biasa. Ya, kecil betisnya. Makanya ketika beliau menjadi imam, ya beliau menurunkan sarungnya. Dia menjadi imam. Menyuruh para sahabat ketika menjadi imam, setelah meluruskan shaf, beliau mengatakan, angkat sarung-sarung kalian, angkat kain kalian, jangan isbal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud isbal, sehingga seorang sahabat nyeletuk kepada dia, engkau menyuruh kami agar celana kami diangkat, sedangkan engkau sendiri isbal. Maka Abdullah bin Mas'ud ya mengatakan, sesungguhnya kakiku itu kecil, ada aib, sedangkan aku menjadi imam. Jadi aku tidak ingin ada sesuatu di antara kalian. Jadi sholat nanti mandangin kakinya saja, kan gitu. Ketika mendengar ini, maka Umar bin Khattab memukul orang tadi yang memprotes Abdullah bin Mas'ud. Dia menyuruh kamu mengangkat sarung, kenapa kamu protes? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya dia adalah orang yang alim, yang faqih. Kenapa engkau bantah? Seperti itu. Ini berarti menunjukkan apa? Umar bin Khattab mengakui ya kealiman beliau, sehingga beliau dijadikan sebagai hakim, qadhi di zaman Umar bin Khattab. Ya. Intinya terlalu banyak keutamaan beliau, ya. Apabila dibahas dalam satu majelis mungkin tidak cukup, ya. Beliau juga orang yang paling paham Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, kepada siapa ayat itu ditujukan, ditujukan kepada siapa. Aku tahu. Seandainya ada orang yang lebih paham tentang itu daripada aku, pasti aku akan mendatanginya. Ya. Makanya riwayat beliau itu banyak sebenarnya. Tetapi karena beliau masa hidupnya setelah Nabi SAW itu tidak terlalu lama, karena beliau wafat pada tahun berapa tadi? 32 Hijriah. Maka riwayat yang sampai kepada kita tidak sebanyak riwayat yang diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lengkap kalau punya Abdullah bin Abbas. Ya tentu beliau lebih alim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, karena lebih senior. Ini sedikit ya biografi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini tadi dikatakan akhrajahu Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itu di dalam kitab Al-Wudu, ya. Bab la yustanja birauthin. Tidak boleh beristinja, tidak boleh bersuci dengan menggunakan kotoran hewan, ya. Ini di dalam riwayat Al-Bukhari. Adapun di dalam riwayat tadi tambahannya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ad-Darqutni, i'tini bi ghairiha, bawakan aku selainnya, yaitu batu yang lain, jangan kamu bawa kotoran. Ini diperselisihkan, ya. Apakah sahih, apakah dhaif? Ya. Akan tetapi nanti akan diterangkan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan tambahan riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, ya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya, pelajaran yang pertama, hadis ini sebagai dalil bahwasanya beristinja ataupun istijmar, yaitu dengan batu, bersuci dengan batu, itu tidak boleh kurang dari 3 batu, ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mengambil berapa? Untuk mengambil 3 buah batu, mendatangkan 3 buah batu. Dan telah berlalu riwayat dari siapa? Riwayat dari Salman Al-Farisi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, nahana an nastanjiya bi'aqal min 3 ahjar.
Nabi SAW melarang kami menggunakan batu untuk bersuci kurang dari 3. Ya. Ini riwayat Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, kemudian riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid," jika salah seorang dari kalian hendak qada hajat, menuju ke tempat qada hajat, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna, hendaklah dia membawa 3 buah batu yang dengannya dia bersuci. Fa innaha tujzi'u anhu, karena sesungguhnya 3 batu itu telah mencukupinya untuk bersuci. Berarti banyak riwayat yang mendukung riwayat dari Imam Al-Bukhari ini, riwayat Muslim dari sahabat Salman, kemudian riwayat Abu Dawud dan lain-lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan falyastatib, maknanya adalah falyastanji, hendaknya engkau bersuci dengan menggunakan 3 buah batu tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mensyaratkan apa? Minimalnya adalah 3 buah batu. Kalau lebih boleh enggak? Boleh, tapi dianjurkan untuk ditutup dengan bilangan ganjil. Misalkan 3 masih kotor, tambah 1 4. Meskipun sudah bersih, diganjilkan menjadi 5. 5 tidak bersih, berarti 6. Walaupun bersih, ditambah lagi 1 agar ditutup dengan ganjil. Ini di dalam mazhab Hambali, Berarti di antara 4 mazhab, 2 mazhab berpendapat minimalnya adalah 3 buah batu. Ini pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm pula dari kalangan Zahiriyah. Pendapat Imam Ibnu Hazm dari kalangan Zahiriyah, yang sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam sebagaimana pendapat ini juga pendapat kebanyakan para pengikut mazhab Malik dari kalangan orang-orang Madinah. Kan pengikut mazhab Malik tersebar ketika itu, bukan hanya di Madinah. Jadi ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali, dan pendapat Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar juga menukil kebanyakan pengikut mazhab Malik dari kalangan ahli Madinah. Tapi bukan pendapat Imam Malik, bukan. Maksudnya pengikut mazhab Maliki dari kalangan ahli Madinah mengikuti pendapat ini. Adapun pendapat Imam Malik beda. Ini pengikutnya. Karena mazhab Malik tersebar di Madinah, kemudian sebagian nanti ada murid-muridnya yang ada di Mesir. Ada yang di Mesir namanya Abdullah, salah seorang rawi yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan dari Abdullah atau haddatsana Abdullah, ini Abdullah murid dari Imam Malik. Kemudian ada pula mazhab Malik yang tersebar di Maghrib, di Andalus diantaranya, yang dibawa oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Adapun di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini diterangkan di dalam kitab Al-Mughni dan lain-lain. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i diterangkan di dalam kitab Al-Majmu dan lain-lain. Intinya ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, minimal adalah 3 buah batu. Maksud 3 buah batu di sini adalah 3 usapan. Seandainya batunya cuma 1 tetapi memiliki 3 sisi yang masing-masing bisa digunakan, itu sudah mencukupi. Maksud 3 batu
maknanya adalah adanya 3 usapan. Ya tentunya kalau memang benar-benar 3 itu lebih utama. Tetapi apabila cuma ada 1 batu tetapi besar, masing-masing memiliki cabang, cabangnya dipakai, maka itu juga telah mencukupi. Ya, ini jumhur ulama. Ya. Jadi yang ingin meluaskan ini bisa dilihat tadi pembahasan tadi di kitab Al-Majmu', kemudian Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian kitab Al-Mughni Imam Ibnu Hazm di Al-Muhalla, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar di kitab Al-Kafi. Ya. Al-Kafi karya Imam Ibnu Abdul Bar. Nama kitabnya sama dengan kitab Imam Ibnu Qudamah Al-Kafi. Ini adalah pendapat yang pertama tadi ya, jumhur ulama. Minimal 3 batu berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan. Ada berapa tadi? 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Adapun madhab Hanafi dan madhab Maliki, kalau tadi kan pengikut Malikiyah. Ini pendapat muktamad madhab Maliki, yaitu pendapat Imam Malik. Maka cukup 2 batu apabila memang bersih. Ya, tidak mengharuskan 3 batu. Kenapa? Alasannya? Alasannya adalah berdasarkan riwayat tadi. Karena Nabi SAW tadi hanya mengambil berapa? Hanya mengambil 2 batu, kotornya dibuang. Ya. Sedangkan Nabi SAW tidak meminta dari Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan batu yang ketiga, berdasarkan riwayat yang sampai kepada mereka. Disinilah kenapa Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan tambahan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darqutni untuk menunjukkan setelah itu Nabi menyuruh kembali Ibnu Mas'ud untuk mencari batu ketiga. Nah, menurut mazhab Malik ini riwayatnya dhaif, mursal. Ya. Riwayatnya mursal, dhaif. Berarti yang saya apa? Riwayat Bukhari saja tadi. Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotorannya karena ini najis, ya. Tetapi jumhur ulama mengikuti atau membawakan riwayat yang lainnya, ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darqutni. Bawakan kepadaku batu yang lainnya untuk menyempurnakan batu yang telah engkau bawa, yaitu 2 tambah 1 lagi menjadi 3, kan gitu. Ini dibahas panjang lebar di dalam kitab Fathul Bari. Ya, di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar riwayat ini dibahas. Ya, makanya ya pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih tepat, ya menurut jumhur ulama. Ya, yaitu diharuskan minimal berapa? Minimal 3 buah batu, ya. Jadi diantara alasan pendapat kedua tadi yang mengatakan cukup 2 batu apa? Riwayatnya dhaif. Ya seperti itulah. Jadi ketika riwayatnya dhaif, maka mereka tidak beramal menggunakan riwayat tersebut. Ya. Ini pembahasannya panjang di dalam kitab Syarhu Ma'anil Athar. Imam At-Tahawi, beliau kan bermadhab Hanafi. Ya, tentunya menguatkan madhab Hanafi. Dalam Syarah Ma'anil Athar itu didhaifkan riwayatnya. Ya. Didhaifkan. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran hadis ini adalah di dalam hadis ini terdapat ya keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang besar. Bisa melayani makhluk yang paling mulia adalah merupakan keutamaan. Menjadi pelayannya adalah keutamaan yang sangat besar, ya, yang tidak semua orang mampu memperolehnya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini adalah bolehnya menjadikan pelayan dari orang merdeka. Ya. Kan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang merdeka, tapi dia menjadi pelayan. Karena umumnya ketika itu di antara
yang banyak menjadi pelayan adalah para budak, ya. Ini orang merdeka, tetapi mau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ya menjadikan orang merdeka sebagai pelayan, ya. Kemudian, ya, pelajaran berikutnya adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawazul isti'anah bil ghair fit taharah. Bolehnya meminta tolong kepada orang lain dalam urusan bersuci. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'ana bi Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bi an yahdura ma yatatahharu bih. Karena sesungguhnya Nabi SAW meminta tolong kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membawakan alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu batu, ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah annal ijtihad idza khalafa an-nas fa huwa batil. Bahwasanya ijtihad berarti apa? Berpendapat, ya. Berijtihad. Bahwasanya ijtihad apabila menyelisihi nas, maka ijtihad tersebut adalah batil. Diambil dari mana ini? Pelajaran ini. Ijtihad apabila menyelisihi nas, menyelisihi dalil, maka ijtihad itu batil. Diambil dari, ya, kisah antara Nabi SAW dengan Abdullah bin Mas'ud. Karena kan Abdullah bin Mas'ud ini berijtihad, disuruh mencari 3 batu, karena dapatnya 2 batu, ambillah dia kotoran padat, kan seperti batu, berarti kan berijtihad, ya kan gitu. Tetapi Nabi SAW mengatakan hadza riksun, ini najis, ya. Tetapi beliau tidak mencela Abdullah bin Mas'ud karena beliau berijtihad, ya. Seandainya, ya, beliau dicela, ya, dan beliau dianggap tidak berijtihad, maka itu adalah celaan yang wajar. Seandainya beliau dianggap tidak berijtihad. Kenapa? Karena membawakan kotoran, ya, ibaratkan adalah sesuatu yang merendahkan. Tetapi karena Nabi menganggap beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, membawakan kotoran bukan dalam rangka merendahkan, tapi berijtihad, karena beliau memandang kotorannya kan padat. Padat barangkali bisa disamakan dengan batu. Maka beliau memandang Abdullah bin Mas'ud membawa kotoran bukan dalam rangka merendahkan, maka beliau tidak dicela, hanya dikatakan ini najis atau kotoran, maka buang, ya. Makanya di sini Syekh Utsaimin mengatakan lakinnahu lam yuwabbihhu li'annahu mujtahid. Akan tetapi Nabi SAW tidak mencela beliau Abdullah bin Mas'ud karena dia berijtihad. Wa illa fa minal ma'lum anna kaunahu ya'ti bi rawthatin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyatatahhara biha anna fiha syai'an minal istighfaf. Maka secara sudah dimaklumi, ya, bahwasanya seorang yang membawa kotoran kepada Nabi SAW kan ini sama dengan kayak merendahkan seperti itu. Akan tetapi karena dia berijtihad, maka Nabi tidak menyalahkannya. Maksudnya tidak mencelanya. Tentu disalahkan, ini kotoran. Nah, seperti itu. Ini diambil dari hadis ini, ya. Syekh Utsaimin mengambil faidah seorang yang berijtihad apabila menyelisih nas, maka ijtihadnya batil. Apabila ada nas yang tegas. Kalau tidak ada nas yang tegas, maka kembali kepada ijtihadnya. Apabila benar mendapat 2 pahala. Apabila keliru mendapatkan 1 pahala. Ini adalah kaidah syariah, ya, atau di antara kaidah-kaidah syariat, ya. Annal hakim idza hakama fajtahada fa asaba falahu ajran. Maksudnya seorang hakim apabila dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun. Apabila keliru mendapatkan 1 pahala. Kan gitu. Kemudian pelajaran berikutnya
annal arwath najisah, bahwasanya kotoran hewan adalah najis, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kotoran himar atau keledai, bukan kotoran unta atau hewan yang asalnya suci boleh dimakan, ya. Adapun kotoran hewan yang boleh dimakan, maka pendapat jumhur ulama, kencingnya maupun kotorannya adalah suci, ya. Ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan seluruh kencing hewan adalah najis, mau yang asalnya haram dimakan ataupun yang asalnya boleh dimakan. Nanti akan datang pembahasannya di pembahasan tentang kencing seorang nanti. Dua penghuni kubur yang diazab nanti akan datang insyaallah taala. Jadi kotoran hewan, yaitu kotoran keledai, dihukumi sebagai sesuatu yang najis karena daging keledai adalah najis. Ini keledai jinak maksudnya, bukan keledai liar. Daging keledai jinak, dagingnya najis, otomatis kotorannya najis. Kalau keledai liar maka halal, keledai liar. Cuma yang jadi masalah, istilah himar wahsy ini, keledai liar ini telah mengalami banyak perkembangan. Kalau dulu yang dimaksud keledai liar, ya memang keledai yang liar yang ada di hutan. Kalau sekarang istilahnya untuk zebra. Jadi himar wahsy kalau misalkan kita lihat di kamus ataupun di klik misalkan, itu yang muncul pasti zebra. Himar wahsy kalau terjemahnya keledai liar, yang dimaksud adalah zebra. Padahal di dalam kitab-kitab fikih tidak diisyaratkan kalau bentuknya adalah atau tubuhnya itu bergaris-garis, ya, putih dan hitam seperti itu, bukan seperti itu. Yang keledai liar ini pernah ditangkap oleh Abu Qatadah ketika itu. Ditangkap oleh Abu Qatadah ketika Nabi SAW sedang melakukan ibadah umroh ketika itu, ya. Di tanah haram kan tidak boleh menangkap hewan, tapi dia di luar tanah haram. Ditangkaplah oleh Abu Qatadah, kemudian disembelih, ya. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keledai jinak itu diharamkan pada tahun Khaybar. Sebelumnya tidak diharamkan. Tahun Khaybar berarti tahun ke-7 Hijriah. Diharamkannya keledai jinak, ya. Keledai jinak diharamkan pada tahun Khaybar, terjadinya perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Yang tadinya halal menjadi haram. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innahu alqa rautha wa lam yubbih Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaitu ketika beliau membuang kotoran tersebut, tetapi dia tidak mencela Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walam yakhdab, beliau juga tidak memarahinya, ya. Wa yada'a amrahu marratan ukhra, ya. Bal qala i'tini bi ghairiha. Jadi Nabi tidak marah. Kemudian Nabi SAW pun malah menyuruh ambilkan selainnya. Jadi tidak dibahas, kenapa kamu bawa kotoran? Enggak. Buang kotorannya karena ini najis. Ambillah batu yang lainnya. Gitu saja. Ya. Ini berarti akhlak yang bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Yaitu keterangan perkara-perkara apa yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Apa-apa yang tidak boleh digunakan untuk bersuci.
beristinja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'admin au rauthin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang beristinja, bersuci dengan menggunakan tulang. Melarang bersuci menggunakan tulang atau kotoran. Waqala, dan Nabi mengatakan, innahuma la yutahhirani, keduanya yaitu tulang dan kotoran tersebut tidak bisa mensucikan. Kata Nabi SAW. Rawahu ad-Daruqutni wa sahhahahu. Ini riwayat Imam ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam ad-Daruqutni. Adapun hadis ini selain dari Imam ad-Daruqutni juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi. Berarti riwayat Imam Ibnu Adi dan Imam ad-Daruqutni. Ya, Imam ad-Daruqutni Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis pada masanya. Orang yang pertama kali mengkritik Sahih Al-Bukhari dengan menulis kitab. Walaupun sebelumnya ada kritikan Sahih Bukhari, tapi bukan dalam bentuk kitab, hanya sekedar komentar. Yaitu ketika Imam Al-Bukhari mengajukan kitab sahihnya kepada 4 orang gurunya, di antara Imam Ahmad bin Hambal, kemudian di antara Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan satu gurunya yang lainnya, semuanya membaguskan isi dari Sahih Al-Bukhari kecuali pada 4 buah hadis yang diperselisihkan. Tapi ulama belakangan mengatakan yang lebih tepat adalah pendapat Imam Al-Bukhari. Setelahnya datang Imam Ad-Daruqutni mengkritik ya yang ada di Sahih Al-Bukhari. Banyak didhaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ya. Tetapi lagi-lagi ulama setelahnya menjawabnya yang lebih tepat adalah pendapat Imam Al-Bukhari. Kan begitu tingginya syarat beliau di dalam kitab sahihnya. Seandainya ada hadis yang sahih menurut Imam Al-Bukhari itu sahih, tetapi syaratnya di bawah syarat yang digunakan untuk kitab sahihnya, beliau hanya terkadang mengisyaratkan saja. Tentu tidak mendhaifkan, hanya mengisyaratkan, tapi karena syaratnya tidak sesuai nggak dimasukkan di dalam kitab sahihnya. Ya. Makanya betapa banyak hadis yang sahih beliau tidak masukkan karena tidak sesuai dengan standar riwayat yang dimasukkan di dalam kitab sahih beliau. Gitu. Riwayat-riwayat tersebut malah ada di Sahih Muslim ya di antaranya, atau dari Imam At-Tirmidzi. Kayak riwayat tentang air laut, sucinya air laut, itu disahihkan oleh Imam Al-Bukhari karena nggak sesuai dengan syaratnya, nggak dimasukkan di dalam kitab sahihnya. Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Al-Bukhari, riwayatnya apakah sahih? Sahih. Tetapi tidak sesuai dengan syarat beliau. Ini ketat sekali Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Imam Ad-Daruqutni. Ya. Imam Ad-Daruqutni mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih, ya. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Id juga membawakannya di dalam kitab Al-Ilmam, ya. Kemudian menukil pensahihan, ya. Menukil tashih dari Imam Ad-Daruqutni pula. Ya. Menukil pensahihan dari Imam Ad-Daruqutni. Ini banyak pembahasannya tentang beberapa rawi yang dibawakan. Ini karena hadis ini dari jalur Salamah Ibnu Raja dari Al-Hasan Ibni Furat, ya. Al-Qazzaz dari ayahnya, dari Abu Hazim Al-Asy'ari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini adalah riwayat yang marfu. Itu bersambung sampai Nabi atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak pembicaraan, tetapi yang zahir bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang minimal hasan, ya. Yaitu bisa
bisa diamalkan ya. Bisa diamalkan. Bahkan Imam Ad-Darqutni mensahihkan. Ya, Imam Ad-Darqutni mensahihkan. Kemudian pelajaran-pelajaran dari hadis ini, di antara pelajaran dari hadis ini adalah sebagai dalil larangan bersuci menggunakan tulang dan kotoran. Kemudian Nabi SAW memberikan sebab alasan larangannya, karena keduanya tidak bisa mensucikan, ya. Bahkan Imam Ad-Darqutni membawakan riwayat tambahan, ya. Sebab kenapa kedua benda ini tidak bisa mensucikan? Riwayat yang lain, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa tidak boleh digunakan untuk bersuci? Dikatakan bi annahuma ta'amul jin. Karena keduanya ini adalah makanan jin. Tulangnya makanan jin, kotorannya makanan hewan tunggangannya jin atau hewan ternaknya jin. Karena jin juga memiliki hewan, ya. Jin memiliki hewan tunggangan, ya, atau memiliki hewan ternak lah, gampangnya seperti itu. Jadi hewannya memakan kotoran, jinnya memakan tulang. Ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Telah berlalu ya riwayatnya. Telah kita bacakan riwayatnya yang berkaitan dengan dua perkara tersebut yang dijadikan sebagai makanan jin dan makanan hewannya. Ini alasan yang lainnya. Jadi ada beberapa alasan di sini. Alasan pertama, Nabi mengatakan keduanya tidak bisa mensucikan. Alasan kedua, karena keduanya sebagai makanan jin. Nah, gitu. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya bersuci menggunakan batu itu telah mencukupi, tidak diharuskan diikutkan dengan air, ya. Di dalam hadis ini, karena Nabi mengatakan innahuma la yutahhirani, keduanya tidak mensucikan. Berarti yang bisa mensucikan adalah yang padat juga, tapi bukan itu, yaitu batu, kan gitu. Berarti di dalam hadis ini terdapat dalil, ya, bahwasanya bersuci dengan menggunakan batu itu telah mencukupi meskipun tidak menggunakan air, ya. Karena Nabi mengatakan tulang dan kotoran tidak bisa mensucikan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya batu atau yang semisal, yang sejenis dengan batu, yang sifatnya seperti batu berarti mensucikan, ya. Ini adalah pendapat yang benar di dalam permasalahan ini, ya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Karena tadi ada riwayat yang menunjukkan hal tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi banyak riwayatnya Abdullah bin Mas'ud yang berkaitan dengan batu, yang berkaitan dengan makanan jin. Ada beberapa riwayat. Jadi saling melengkapi riwayatnya, ya. Jadi riwayat yang menunjukkan bolehnya bersuci dengan menggunakan batu, ya, masyhur adalah dari 3 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, satu lagi Salman Al-Farisi. Ini 3 orang ahli ilmu semua ini, zaman sahabat nih. Ahli fikihnya semua nih di kalangan sahabat. Ahli fikih kalangan wanita, Aisyah. Wanita yang paling ahli fikih, Aisyah. Abdullah bin Mas'ud, ahli fikih. Salman Al-Farisi, orang yang menguasai ilmu umat terdahulu dan ilmu sekarang, ya, karena begitu panjang umur beliau, umur di dalam mencari kebenaran dari ketika beliau masih Majusi, kemudian menjadi Nasrani, kemudian menjadi sahabat yang mulia. Ya wajar, pengalaman beliau sangat luas, ilmu beliau juga luas, menguasai ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Ini Salman Al-Farisi. Walaupun umurnya itu diperselisihkan, kan, yang jelas lebih dari 100. Adapun yang disebutkan di dalam sejarah
beliau umurnya 250 tahun atau 350 tahun, ini di bantah oleh Imam Az-Zahabi, nggak sampai segitu umurnya, nggak sampai 250 tahun, apalagi 350 tahun. Tentu panjang, lebih dari 100, karena Anas bin Malik saja lebih dari 100. Anas bin Malik. Nah, ini perjalanan dari Majusi, Nasrani, berapa kali dia kan pindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya, sampai beliau menjadi budak, ya. Kemudian beliau menyatakan diri masuk Islam. Kemudian ikut dalam banyak peperangan bersama Nabi SAW. Di antaranya perang Khandaq, membuat parit. Berapa itu panjangnya, berapa kilometer? Lebar, tinggi, dalam, ya. Lebar, dalam, panjang sekali. Dalam keadaan ketika itu mereka kelaparan, kurang makanan seperti itu. Tapi mampu membuat galian. Kalau kita melihat ini misalkan atau membaca sejarahnya, riwayatnya, itu benar-benar pengorbanan yang luar biasa. Begitu panjangnya, ya, panjang sekali itu paritnya. Kemudian dalam dan lebar. Dikerjakan menggunakan peralatan ala kadarnya. Hanya menggunakan misalkan cangkul atau yang semisalnya, ya. Panjangnya luar biasa. Kalau sekarang pakai alat aja mungkin bisa berhari-hari kan. Ini pakai tenaga orangnya kelaparan gitu. Yang orangnya kelaparan, sampai Nabi mengikatkan beberapa batu saking kelaparnya. Ini adalah tidak didapati, ya, kaum yang seperti ini kecuali hanya didapati pada sahabat Nabi SAW. Maka menjadi umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam beberapa athar, ya, athar dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan Allah itu melihat kepada hati-hati setiap hamba. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat kepada hati-hati setiap hamba, dan didapati hati yang terbaik adalah hatinya para nabi. Kemudian dari hati seluruh para nabi, maka Allah mendapati hati Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati seluruh makhluk. Kemudian setelah itu Allah melihat kepada hati-hati selain para nabi, dan didapati hati terbaik adalah hati para sahabat Nabi SAW, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk sahabat yang dipersaudarakan dengan sahabat yang lainnya, yaitu yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam, ya. Beliau dipersaudarakan dengan Zubair bin Al-Awwam karena banyak dipersaudarakan, ya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat yang lainnya. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi dan lain-lain, ya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini dibawakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ternyata pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih adalah sama kurang lebih, ya. Jadi hanya pengulangan saja. Ya, kita langsung ke hadis berikutnya saja. Yaitu membahas tentang wujubut tanazzuh minal baul wa annahu min asbabi adzabil qabri. Wajibnya membersihkan diri dari kencing. Itu wajibnya bersuci dari kencing. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara penyebab azab kubur adalah tidak menjaga diri dari kencing, gitu. Jadi ini perkara yang dianggap remeh, ternyata adalah perkara yang banyak menyebabkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Dia wajib, ya, seorang membersihkan dirinya dari kencing. Jangan asal-asalan, ya. Ketika dia kencing kemudian dia tidak bersuci.
langsung ya ditutup celananya, atau dia ketika kencing dia tidak memperhatikan kemana arah air kencingnya, ya sehingga bisa mengenai pakaiannya. Intinya tidak menjaga diri dari kencing. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul. Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Ya. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena umumnya penyebab azab kubur adalah dari hal tersebut, yaitu tidak menjaga diri dari kencing. Rawahu ad-Daruqutni. Ini riwayat Imam ad-Daruqutni. Walil Hakim, dan di dalam riwayat Imam Al-Hakim, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena kencing. Maksudnya apa? Karena tidak menjaga dirinya dari kencing. Wa huwa sahihul isnad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya, ya. Hadis yang sanadnya sahih, ya. Adapun yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah secara marfu. Ya. Tapi Imam Ad-Daruqutni malah mengatakan as-shawab annahu mursal. Yang benar riwayatnya mursal. Padahal di rangkaian sanadnya disebutkan ya dari jalur Muhammad bin Sabbah As-Samman. Azhar hadatsana, telah menceritakan kepada kami Azhar Ibni Sa'ad As-Samman an Ibni Aun, dari Ibnu Aun, an Muhammad Ibni Sirin an Abi Hurairah. Muhammad Ibni Sirin seorang tabi'in yang mulia, ya, yang biasa mentafsir mimpi, orang yang faqih. An Muhammad Ibni Sirin an Abi Hurairah bihi marfu'an. Ini disebutkan secara marfu. Tapi kata Imam Daruqutni malah mursal. Mursal apa berarti? Mursal adalah riwayat dari seorang tabi'in. Tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Padahal harusnya ada perantara antara dia dengan Nabi SAW. Kan tabi'in tidak bertemu dengan Nabi SAW. Berarti mursal. Ya. Harusnya ada sahabatnya. Kemudian sanad hadis ini seluruh rijalnya, perawinya adalah thiqat, ya. Wa hadas sanad rijaluhu thiqatun. Sanad hadis ini, jalur periwayatan hadis ini adalah para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya selain Muhammad Ibn Sabbah. Maka Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Mizan, beliau mengatakan, ya, Basriyun, seorang dari Basrah, an Azhar As-Samman la yu'raf, tidak dikenal, ya. Azhar Ibn Samman la yu'raf. Maka dikatakan wa khabaruhu munkar, riwayatnya riwayat yang munkar. Riwayat munkar apa? Riwayat yang dhaif menyelisih riwayat yang sahih. Kan seperti itu. Tapi Imam Adz-Dzahabi menyatakan ini ketika membahas hadis ini. Kemudian riwayat yang kedua tadi, riwayat yang kedua ini adalah dari Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni, yang bunyinya tadi aktsaru adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu dari kencing. Di dalam lafaz Imam Ahmad fil baul, itu pada perkara yang dikaitkan dengan pada perkara kencing, itu tidak bersuci dari kencing, tidak menjaga dirinya dari kencing. Dan ini adalah riwayat yang sahih, ya. Riwayat yang sahih. Berarti hadis yang di atas itu, kalaupun itu dhaif, kalaupun itu mursal, kedhaifannya tertolong dengan riwayat yang kedua. Jangan gitu. Berarti maknanya sahih, ya, maknanya sahih. Ya. Karena sebagai apa tadi? Sebagai penguat saja.
riwayat yang utamanya berarti riwayat yang sahih ini. Atau ada riwayat yang lain yang semisal dengan riwayat yang di atas, yang pertama tadi. Ya, kalau tadi kan dari Abu Hurairah, bersucilah kalian dari kencing, karena umumnya penyebab azab kubur itu dari kencing, kan seperti itu. Riwayat Ad-Darqutni dari Abu Hurairah. Tetapi ada riwayat yang lain, ya, dari jalur yang sahih dari Mujahid. Mujahid murid dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Ini dari Mujahid dari Ibnu Abbas, langsung dari Ibnu Abbas. Rafa'ahu ila Nabi SAW. Ibnu Abbas yang memarfukannya, menyandarkannya kepada Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, tapi beliau menyandarkan kepada Nabi SAW, amatu adzabil qabri minal baul. Umumnya azab kubur itu penyebabnya adalah kencing, ya. Fatanazzahu minal baul, maka bersucilah kalian dari kencing tersebut. Bersihkanlah diri kalian dari kencing tersebut. Nah, berarti ini sebagai penguat riwayat yang pertama, ya. Ada perintah untuk membersihkan diri dari kencing. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya seorang, ya, mensucikan dirinya dari kencing, bersuci dari kencing. Dengan cara apa? Mencucinya pakai air. Kalau tidak ada berarti pakai, ya, pakai batu atau pakai yang menempati kedudukan batu. Entah itu tisu kering tentunya, bukan tisu basah, tisu kering, kemudian kain juga bisa digunakan untuk membersihkan kencingnya, ya. Di dalam sebuah riwayat yang menerangkan tentang kencing ini, itu disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri, riwayat yang berkaitan dengan dua orang yang diazab. Nah, ini Al-Hafidz Al-Mundhiri di dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Targhib berarti berisi motivasi, ya. Motivasi bagi orang-orang yang melakukan amal-amal yang soleh. Itu targhib. Ini jalan seseorang agar dia mendapatkan kebahagiaan, misalkan mendapatkan surga. Maka ini namanya targhib. Tapi ada amalnya. Ada amal yang harus dilakukan. Ya, motivasi disertai bagaimana beramalnya, kan gitu. Itu targhib. Kemudian tarhib itu sebaliknya, yang isinya menakut-nakuti. Jadi seorang itu ketika mendengar tarhib tersebut, dia berusaha lari, menjauhi perkara tersebut. Tarhib. Kalau membaca riwayat-riwayat yang isinya tarhib, orang berusaha mengejar, kan gitu. Nah, Imam Al-Mundhiri menulis kitab itu, At-Targhib wa Tarhib. Dari seimbang. Ada semacam janji, ada semacam ancaman. Nah, di sini di antaranya adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, bahwasanya Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua kuburan ini, yaitu penghuninya, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua tidaklah disiksa karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Ya, perkara tersebut bukanlah perkara yang besar bagi mereka, makanya mereka tidak hati-hati. Padahal perkara tersebut adalah perkara yang besar. Tsumma qala bala, hasilnya besar, cuma dianggap tidak besar gitu loh. Jadi keduanya sedang diazab, tidak diazab karena perkara yang besar menurut pandangan mereka atau kebanyakan orang, padahal itu perkara yang besar. Ya, perkara yang besar dan berat. Amma ahaduhuma, ya, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya,
fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak menjaga dirinya dari kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu lagi dia suka namimah, mengadu domba, ya. Mengadu domba. Maka dari hadis ini diambil faedah bahwasanya tidak bersuci dari kencing adalah termasuk dosa besar, ya. Karena datang riwayat tadi keduanya tidak diazab pada perkara yang besar bagi pandangan kebanyakan orang. Wa ma yu'adzabani fi kabirah, tidaklah keduanya diazab disebabkan perkara yang besar bagi sebagian orang atau bagi kebanyakan orang. Wa innahu lakabirun, sesungguhnya padahal dua perkara itu perkara yang besar, yang berat. Berarti dosanya besar maksudnya, tapi dianggap remeh. Ya karena seperti itu. Anas bin Malik ketika melihat dosa yang kecil itu seakan-akan sangat besar. Sedangkan kalian, dosa yang sangat besar dianggap seperti debu. Beda rasa takutnya. Ya. Kaum yang hidup di zaman Nabi SAW itu para sahabat dengan orang setelahnya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga membawakan bab di dalam kitab sahihnya. Di dalam kitab wudu, babnya apa? Berkaitan dengan hadis ini. Ini kan ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Babnya adalah babun minal kabair an la yastatira min baulihi. Bab di antara al-kabair, dosa besar adalah tidak ya menjaga diri dari kencing, ya. Tidak menjaga diri dari kencing. Ini Imam Al-Bukhari membawakan bab ini. Ya insyaallah taala akan kita lanjutkan ya setelah salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.